Juru bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, mengungkapkan aktivitas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, setelah lebih dari sepekan ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Guntur mengatakan, Hasto saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Selain itu, Guntur juga menyinggung rencana Hasto untuk merilis video yang disebutnya akan mengungkapkan aib pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Apa kabar Pak Hasto? Sudah siapkah dengan video-videonya? Saya ingin bertanya ini Pak, video itu diambil dari kenyataan, maksudnya dari CCTV atau dari apa, atau video yang dibikin Pak Hasto? Kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Katanya mau mengerahkan video, lah kok malah mengerahkan massa? Saya masih ingat ancamannya Pak Hasto saat beliaunya ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Katanya beliau menyimpan bukti-bukti video yang berisi skandal korupsi pejabat dan mantan pejabat negara. Bukti-bukti itu konon dititipkan sama Bu Kony dan disimpan di Rusia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air, dan kali ini datang dari Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Seperti yang kita ketahui dan juga saksikan di berbagai media sosial maupun di layar kaca, bahwa baru-baru ini Hasto ketika dimintai atau diperiksa KPK dan tidak ditahan. Namun ada pernyataan dari juru bicara Partai PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa sesungguhnya Hasto telah menyiapkan beberapa video aib dari mantan Presiden Joko Widodo. Kira-kira video seperti apa yang disimpan oleh Hasto Kristianto sehingga dirasa sangat penting dan digadang-gadang bakal menghancurkan atau menjatuhkan mantan Presiden Jokowi tersebut. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama beberapa tantangan dari para netizen agar Hasto bisa mengungkapkan apa isi video tersebut. Apakah karena faktor video tersebut maka Hasto pada akhirnya tidak ditahan oleh pihak KPK? Dan seperti apa kelanjutannya dan juga apa reaksi atau respon dari para masyarakat atau netizen terkait hal ini. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata dan juga tidak penasaran, kita langsung saja ke video-videonya. Juru bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, mengungkapkan aktivitas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, setelah lebih dari sepekan ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Guntur mengatakan, Hasto saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Selain itu, Guntur juga menyinggung rencana Hasto untuk merilis video yang disebutnya akan mengungkapkan aib pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Guntur menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak memiliki masalah dengan Presiden Prabowo Subianto, namun hanya dengan Jokowi. Guntur juga menyatakan dukungannya terhadap laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project yang memasukkan Jokowi ke dalam daftar finalis di Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Hasto dijadikan tersangka atas kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019 hingga 2024 yang melibatkan mantan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku pada Selasa 24 Desember 2024. Apa kabar Pak Hasto? Sudah siapkah dengan video-videonya? Saya ingin bertanya ini Pak, video itu diambil dari kenyataan, maksudnya dari CCTV atau dari apa, atau video yang dibikin Pak Hasto, dibikin oleh sutradara? Ya kalau yang lalu kan yang bikin Bivitri dan kawan-kawannya. Apakah video-video itu juga dibikin oleh Bivitri dan teman-temannya? Tapi menarik
menarik sekali Pak Hasto. Karena apa? Masalah yang Anda hadapi sekarang itu sangat menarik. Banyak netizen yang bertanya, kerugian apa negara? Dirugikan apa? Tidak ada sepeser pun yang dirugikan. Begitu. Tapi kenapa mereka bertanya-tanya seperti itu? Kalau netizen yang bertanya, oke lah, tetapi banyak juga politikus-politikus yang bertanya seperti itu. Mereka tahu atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita-kita ini, rakyat nih. Sebetulnya ada apa sih Pak, Bapak dengan Harun Masiku? Tolong deh, Bapak buktikan saja nanti di KPK. Apa keterlibatan siapa dan siapa lagi pejabat yang akan terlibat, atau politikus yang mana? Nah, saya juga bertanya juga ini pada Pak Hasto, yang ingin Anda lawan itu siapa? Para koruptor yang ada dalam video-video yang Bapak siapin itu, atau keluarga Jokowi? Gitu Pak. Ya, Anda mau melawan siapa? Pak Jokowi dan keluarganya, atau para koruptor? Kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi kalau Hasto itu hanya untuk mendapatkan simpati publik. Karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto itu hanya sebatas halusinasi, hanya sebatas fiksi, hanya sebatas klaim, hanya sebatas omon-omon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, itu tidak akan mengubah posisi Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Intinya soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan, sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau, dan ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami, bagi Pak Sekjen sendiri, ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan, namun tidak ada lain selain untuk mengalihkan isu. Terima kasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertengkar sama Harun Masiku dengan imbalan jabatan. Kalau info ini benar, drama politik di Indonesia makin panas nih ke depan. Info ini pertama kali muncul di kanal YouTube Tempo.co tanggal 4 Januari kemarin. Dalam podcast itu, salah satu host menyampaikan bahwa dari sumber yang gak bisa disebutin namanya, Harun Masiku bantu Hasto buat nyelesain sebuah kasus. Terus Harun Masiku dijanjikan sebuah jabatan sebagai anggota dewan. Kabarnya Harun Masiku emang punya koneksi kuat sama petinggi Mahkamah Agung. Diduga dia bisa bantu urusin perkara di MA biar masalah Hasto selesai. Bahkan ada rumor yang bilang kasus ini nyambung ke perkara besar kayak BLBI yang melibatkan banyak nama besar. Yang bikin geger, Ketua KPK Setio Budianto nyebut sebagian uang suap Harun ke KPU ternyata iuran dari Hasto. Harun Masiku sendiri udah lama susah dilacak. Ada dugaan Hasto ikut nge-backup Harun, salah satunya dengan nyuruh Harun buang dan rendam HP-nya biar jejak komunikasi hilang.
Barangkali netizen bertanya-tanya kan, apa sih kepentingan Hasto buat bantu Harun Masiku? Ternyata karena ada kepentingan Hasto yang bisa dibantu Harun Masiku. Tapi apa yang disampaikan Tempo ini masih sekedar gibah politik, karena mereka nggak sebut identitas sumbernya. Kalau memang info Tempo itu benar adanya, ini jadi serius banget sih. Yang bikin tambah mencurigakan, Hasto mangkir dari panggilan KPK. Harusnya dia diperiksa tanggal 7 Januari, tapi malah nggak datang. Padahal dia udah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Alasannya, Hasto lagi sibuk ngurusin persiapan ulang tahun PDIP. PDIP pun minta jadwal ulang pemeriksaan Hasto setelah tanggal 10 Januari. Kasus ini makin panas karena kubu PDIP malah nuduh KPK kriminalisasi Hasto. Bahkan dalam keriuhan kasus OSIS CRP kemarin, terdengar seruan dari kubu PDIP agar KPK lebih baik memfokuskan energi pada pembongkaran tuduhan tentang korupsi Jokowi daripada kasus Hasto. Juru bicara PDIP Guntur Romli bilang Hasto udah nitipin dokumen-dokumen soal skandal besar ke Koni Rahakundini Bakri. Katanya dokumen itu udah disimpan di notaris di Rusia. Isinya bukti tentang korupsi, penyalahgunaan wewenang, sampai pelemahan KPK. Bahkan Hasto juga bikin video yang isinya ngungkap berbagai skandal besar pejabat di Indonesia. Tapi pertanyaan kita, kenapa baru sekarang ngomongnya? Ini kan jadi terkesan Hasto gertak buat nyuruh KPK dan pemerintah kompromi sama kasus hukum yang menjerat dia. Kalau dia dibawa ke pengadilan, dia bahkan ancam mau bongkar semuanya. Kalau Hasto dan PDIP emang peduli sama korupsi di Indonesia, kenapa nggak dari dulu bersuara dan membukanya? Kenapa nunggu sampai tersandung kasus hukum dulu? Kita berharap Pak Hasto kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Kalau emang nggak salah, pasti nggak merasa terbebani dan mau mengikuti prosedur hukum seperti biasanya. Kita semua menunggu Hasto dan kuasa hukumnya membuka semua bukti yang diklaim di pengadilan. Kita juga berharap KPK bekerja sesuai SOP selama ini dan nggak usah gentar. Publik menunggu penegakan hukum untuk kasus yang menjerat Hasto ini. Publik perlu terus diyakinkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yuk, tegakkan supremasi hukum di Indonesia. Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemberian suap terhadap anggota KPU untuk meloloskan pergantian antar waktu atas meninggalnya Nazarudin Kemas yang terpilih sebagai anggota DPR RI. Bila diperhatikan sebetulnya penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto ini adalah bersama-sama dengan Harun Masiku untuk memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU RI, untuk meloloskan pergantian antar waktu atau pergantian caleg terpilih dari Nazarudin Kemas kepada Harun Masiku. Yang menjadi pertanyaan adalah, bersama siapa Hasto Kristianto itu untuk melakukan suap? Apakah dia bersama Harun Masiku? Nah, pertanyaannya kemudian yang digoreng-goreng di dalam media atau sebagaimana disampaikan konferensi pers oleh KPK tersebut, bahwa uang untuk menyuap Wahyu Setiawan ini adalah uang dari Hasto Kristianto. Nah, kalau demikian adanya, logika saya atau logika hukum, semestinya yang harus dibuktikan adalah pemeriksa Harun Masiku. Apakah Harun Masiku itu benar menerima uang dari Hasto Kristianto untuk memberikan kepada Wahyu Setiawan? Kalau terbukti, pertanyaannya kemudian, apa kepentingan Hasto untuk memberikan uang? Hal ini juga harus digali lebih jauh. Karena sesungguhnya Hasto atas nama partai selaku sekjen, siapapun yang menjadi anggota DPR yang dilantik menggantikan Nazarudin Kemas, sesungguhnya itu mereka tidak ada kepentingan, tidak ada persoalan. Ya, tidak persoalan. Kemudian begini, kalau diperhatikan, pasal yang digunakan oleh KPK untuk menjerat Hasto Kristianto ini adalah pasal 5, ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaannya adalah, kata kuncinya adalah ada pada anggota KPU atau komisioner KPU. Apakah komisioner KPU itu bergeming dengan uang itu atau tidak? Kalau dia memiliki integritas yang tinggi, bahwa menurut undang-undang dan menurut hukum tidak boleh Harun Masiku karena dia masih ada di atasnya, seharusnya
seharusnya anggota KPU tersebut jangan menerima uang itu. Karena pemberian suap itu adalah bertujuan supaya penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajibannya dan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya kata kuncinya adalah ada pada penerima, bukan pada pemberi. Ya, itu mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Kawan-kawan, coba lihat video ini. Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini. Oke, udah nonton ya. Jadi, gimana ya menurut kita ya? Enak juga ya. Seakan-akan nih, Pak Hasto ini benar-benar orang hebat sekali ya di Indonesia ini ya. KPK aja bisa ditentang loh. Dia mangkir atas panggilan KPK karena apa? Karena dia sudah punya agenda sebelumnya. Enak juga ya jadi tersangka seperti itu ya. Tersangka loh, kasus penyuapan. Bisa gitu ya menegosiasikan kehadiran dia gitu. Tapi kenapa ya KPK nggak jemput aja itu? Takut? Atau seperti apa? Atau memang ini strategi digantung? Supaya apa? Supaya cerita ini terus bergulir, ya, bergulir, menggantung, dan itu kalau itu diteruskan ya, itu kan merugikan partai itu, PDIP pasti rugi itu. Sebentar lagi Kongres. Nah, kalau hal ini digantung terus, bermasalah ini berlarut-larut, kita lihat udah banyak yang memprotes ya, dari cabang, dari ranting udah protes perilaku Pak Hasto ini. Kalau itu terus dipertahankan oleh pimpinan pusat, ya wis, modiar itu, modiar. Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZ, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang, sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat. Ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran Pak, biaya Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita
melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama, 4 sprindik. Yang ketiga, biaya. Yang 4, putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah. Sudah ditanya, uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju, sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya, Pak. Bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper itu. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya, begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan, apa yang mau dilihatin, ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Bung Batra. Kawan-kawan akan ditutup oleh senior kami Pak Magdir. Katanya mau mengerahkan video, lah kok malah mengerahkan massa. Saya masih ingat ancamannya Pak Hasto saat beliaunya ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Katanya beliau menyimpan bukti-bukti video yang berisi skandal korupsi pejabat dan mantan pejabat negara. Bukti-bukti itu konon dititipkan sama Bu Kony dan disimpan di Rusia. Bu Kony bilang kalau dibuka bakal bikin hancur-hancuran. Tapi kemarin ketika Pak Hasto dipanggil oleh KPK dan akhirnya datang, tim pengacaranya mengatakan bahwa beliaunya ini didampingi oleh 1000 pengacara. Tidak hanya itu, untuk datang ke pemeriksaan yang biasa saja itu, Pak Hasto mengerahkan massa yang lumayan banyak, yang menunggu dengan setia sampai Pak Hasto selesai diperiksa. Dalam pandangan saya, hal seperti ini kok terlihat tidak proporsional ya, dan malah menggambarkan kelas intelektualitasnya. Yang dibutuhkan dalam pembelaan hukum itu kan bukti-bukti yang menguatkan seseorang tidak bersalah terhadap satu tuduhan. Jadi yang harus dibawa itu bukti yang banyak, bukan pengacara yang banyak atau supporter yang banyak. Lah buat apa banyak pengacara kalau bukti yang meringankan itu minim atau malah nggak ada? Buat apa supporter banyak-banyak kalau fakta yang menguatkan si tersangka sedikit atau malah nggak ada? Pola pikir dan perilaku seperti ini cenderung menggambarkan konsep primitif, kuat-kuatan dan banyak-banyakan orang. Apa sih yang mau didapat dengan membawa pengacara banyak dan supporter yang banyak? Tidak lebih dan tidak kurang adalah kesan dan opini publik yang ingin menggambarkan bahwa si tersangka itu dibela loh sama banyak pengacara dan didukung oleh banyak orang. Dengan begitu, seolah-olah tersangka itu adalah figur yang berpengaruh dan inosen, tidak bersalah. Padahal kan sederhana saja.
berikan bukti, lakukan pemeriksaan. Kalau bukti-bukti itu bisa memperkuat si tersangka tidak bersalah, ya secara prinsip bisa membebaskan dia dari tuduhan dan sangkaan. Gampang kan? Kasus hukum itu soal bukti, bos, bukan soal kesan. Mau bawa 1 juta pengacara, kalau minim bukti, ya status dan prosesnya jalan terus. Tapi ya sudahlah, sepertinya standar pemahaman mereka seperti itu. Nggak punya banyak bukti, yang penting gertakannya. Siapa tahu KPK jadi mikir-mikir. Tapi ini sih jelas tidak masuk akal ya. Tapi ya sudahlah, setidaknya masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri. Kalau memang yakin benar, datang saja dengan elegan, membawa pengacara yang terbaik dan hadapi semua proses hukum dengan tenang. Beres kan? Yang jelas, KPK tidak perlu terpengaruh atau bahkan terintimidasi dengan banyaknya pengacara atau banyaknya massa yang mengiringi tersangka. Urusan massa itu bukan urusan KPK. Ada aparat hukum yang siap untuk mengcounter dan mengurusnya. Jadi KPK tenang saja, memproses si tersangka, bawa ke pengadilan, lakukan sidang dan pembuktian. Kalau salah, ya masukin penjara. Kalau tidak salah, ya bebasin aja. Lo gitu kan gampang, ya kan? Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara, ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Poni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PDI Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan, tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Saya Aiman Wicaksono. Salam. Mau rujuk nih, artinya itu kasus korupsi ya? Nggak ada kaitan sama keluarga. Penyalahgunaan kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya, bukan ya? PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Tapi kita mau fokus benar-benar, kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu semuanya terkait dengan kasus hukum yang pembuktiannya PDI Perjuangan punya. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto. Kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari 1 kasus? Ya, dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni. Jadi ada berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari 1 kasus pasti? Ya pasti lebih dari 5 kasus? Ya 5 kasus lebih itu. Lebih dari 5 kasus bahkan, ini luar biasa puluhan. Ini. Videonya puluhan. Mas Adi ada mau sampaikan sesuatu? Nanti ini akan ditayangkan di channelnya Refli Harun. Anda percaya dengan itu? Anda nggak percaya? Lah, kalau itu dinyatakan oleh Mas Hasto sendiri, oleh Bu Koni, oleh sekarang Guntur Romli, ya saya harus percaya dong. Oke. Kan orang yang mengatakannya adalah orang yang mengatakan kami punya bukti-bukti tersebut. Kami sudah buat video-video tersebut. Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, bahkan penonton televisi, itu mau menunggu sekarang. Hasto mengaku bahwa dia memegang bukti skandal korupsi pejabat di Indonesia dan sudah diserahkan kepada KONI dan diamankan di Rusia. Nah, saya punya 2 pertanyaan nih sebenarnya. Dan ini merupakan kecurigaan saya juga ya. Kalau bukti skandal korupsi ini sudah dipegang Hasto sejak lama, kenapa baru digembar-gemborkan sekarang ketika Hasto menjadi tersangka KPK? Apakah Hasto menggunakan bukti-bukti skandal korupsi ini sebagai alat tukar kasus ataupun alat tukar politik? Ya karena kan selama ini Hasto selalu menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang menggunakan hukum untuk memukul lawan politiknya. Sepertinya kebalik deh.
Dan pertanyaan selanjutnya teman-teman ya, kenapa Hasto baru teriak-teriak sekarang dan kenapa bukti itu tidak dibuka sekarang ketika kasus Hasto masih sedang hangat-hangatnya diperbincangkan teman-teman? Apakah memang bukti yang dipegang Hasto ini ya hanyalah dirty vote, ya mirip-mirip dirty vote lah teman-teman ya, hanya screenshot kemudian menerjemahkan sendiri, ya mirip-mirip video reaction lah. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Ex penyidik KPK bongkar fakta lama. Ada kebocoran yang bikin Hasto dan Harun Masiku berhasil kabur. Berita yang satu ini nggak kalah heboh guys. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan buka suara soal kasus lama Hasto dan Harun Masiku. Katanya waktu OTT atau operasi tangkap tangan terhadap mereka malah ada kebocoran info dari ketua KPK saat itu, Firly Bahuri. Akibatnya Hasto dan Harun berhasil kabur dan sempat ngehapus semua bukti komunikasi. Nggak cuma itu, ada juga Ronald Paul, mantan penyidik KPK yang bilang kalau waktu itu ada larangan buat geledah kantor PDIP. Alasannya, katanya suasana lagi panas. Ini sih makin bikin bingung siapa yang sebenarnya main aman. Kayaknya drama ini nggak bakal kelar-kelar deh dalam waktu dekat. Iya nggak sih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Hasto diperiksa, tiba-tiba Irit bicara. Suaranya kemana ya? Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, pencet tanda plusnya kawan. Tinggalkan jejak dengan berkomentar dan di like ya. Mantap anak-anak jenderal. Guys, Hasto diperiksa KPK dan tiba-tiba jadi Irit berbicara. Ini kayaknya sudah ada di yang mewanti-wanti ya. Toh kalau diperiksa KPK sudah lagi. Nanti setelah diperiksa KPK Irit-Irit lah bicara, ya kan? Kan biasanya orang ini nggak ditanya pun ngomong, ya kan? Biasanya kan banyak ngomong. Kok tiba-tiba dia Irit berbicara nih? Ada apa ini guys? Kayaknya udah mulai nih. Kalau orang Irit berbicara berarti ada ketakutan melanda kawan. Bener gak guys ya? Bener ya? Kita kawal terus guys kasus ini guys. Hasto harus segera guys diselesaikan kasusnya ya. Kita kawal terus kawan. Boom, 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 meledak bom. Hasto Kristianto hari ini hadir ke KPK dengan didampingi oleh 1000 pengacara yang terdiri dari berbagai advokat. Dan dalam kedatangan dia tersebut ke kantor KPK diiringi oleh demonstrasi simpatisannya. Ya, ini tanggapan saya Rusen 98 mengenai itu. Jadi sekali lagi hari ini kita dipertontonkan ya, masyarakat dipertontonkan bahwa makin hari kesini hukum semakin menurun. Betul nggak? Ya, selama ini ingat nggak beberapa tahun yang lalu ketika Partai Demokrat ya para petingginya ya tersangka kasus korupsi, tidak ada semacam seperti hari-hari ini gitu. Kalau sekarang lihat ya, tersangka didampingi 1000 pengacara, kemudian diiringi aksi demonstrasi simpatisan ya. Ya ini ditonton loh oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa, hal ini kan bisa menjadi contoh bagi yang lain, bagi nanti tersangka-tersangka dari partai yang lain bisa melakukan hal ini. Dan ya entah ini memang prosedur hukum atau apapun, buktinya hari ini KPK tidak menahan Pak Hasto. Pak Hasto bisa lenggang kangkung pulang dan di hadapan wartawan sumringah ya, kasus suap, kasus obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, bisa dengan happy. Ya udah Pak Hasto joget lagi aja bersama KPK, komunitas penyanyi koplo. Hasto, Hasto, kamu itu kan pernah bilang ya tidak takut dengan KPK. Apapun yang terjadi kamu akan hadapi. Tapi ngapain kamu bawa orang datang ke KPK ya, di situ naik bus
isinya full orang, dan di belakang kamu juga masih ada, itu hitungannya juga paling-paling puluhan lah atau ratusan orang yang kamu koordinir, kamu bayar, kamu kasih nasi bungkus untuk teriak-teriak di depan KPK seolah-olah membela kamu, seolah-olah kamu itu orang benar yang dizolimi. Itu tahu nggak sih, sebenarnya bikin malu PD Perjuangan. Saya juga nggak tahu apa yang kamu lakukan ini setujui nggak tuh sama Ibu Mega. Ibu Mega itu ya memiliki partai besar, partai ternama yang harga dirinya itu benar-benar dijaga. Itu kamu yang berulah, kayaknya juga bikin malu partaimu sendiri. Aduh, orang datang ke KPK kok malah bawa rombongan, ngapain gitu loh, gentle dikit ngapa? Bisa kamu itu tuduh Bapak Jokowi ya, bisa kamu tuduh orang-orang di sana yang nggak bersalah. Mereka juga cuma diem aja, kalaupun mau dipanggil KPK ya siap gitu. Lah kamu ngapain bawa rombongan? Sudah jadi tersangka, KPK ungkap alasan belum tahan Hasto Kristianto. KPK belum menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto usai jalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan pada Senin 13 Januari 2025. Apakah alasannya? Juru bicara KPK Tessa Martika mengatakan penyidik masih membutuhkan waktu untuk menahan Hasto dan akan melakukan pemeriksaan kedua. Salah satu pertimbangannya yakni perlu memeriksa sejumlah saksi lain. Dan saat ini penyidik KPK disebut akan fokus agar unsur perkara yang disangkakan terang benderang. Sebelumnya, Hasto keluar dari gedung KPK Jakarta pada Senin 13 Januari 2025 siang usai jalani pemeriksaan sebagai tersangka. Hasto tampak keluar dari gedung KPK secara normal, tak mengenakan rompi tahanan. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin sudah menyaksikan dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.